Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Di video kali ini saya mau ngasih lihat aja penampilan Windows 11 yang saya install dari Windows Insider Program. Jadi ini bukan Windows 11 yang saya download dari ISO dari mana gitu ya, dari link-link yang tersebar di internet, tapi ini resmi dari Microsoft. Oke, kita lihat aja di sini Windows versionnya adalah Windows 11 version 21H2. OS build-nya 22000,51. Jadi sekali lagi ini bukan Windows 11 dari link yang tersebar di internet ya, karena kita juga tahu Microsoft udah berusaha untuk matiin semua link download ISO-nya ya. Ini adalah versi resmi yang saya download dari Windows Update melalui Windows Insider Program. Nah, seperti yang kita tahu juga di sini tampilan taskbarnya jadi lebih ke tengah ya untuk startnya. Seperti ini. Ya, tampilan start yang menurut saya sekarang lebih fresh ya, pembaruan yang tidak terlalu tidak terlalu bikin pusing pengguna ya, karena kayak perubahan dari Windows 7 ke Windows 8 itu perubahan startnya kan agak sedikit radikal gitu ya, membingungkan. Nah, ini ada perubahan start tapi menyenangkan di sini. Di bagian atas ada bagian aplikasi-aplikasi yang udah kita kasih tanda ya. Nah, ini tuh bisa ditambahin melalui, kita buka dulu ya all apps-nya. Kemudian kita pilih aplikasi yang mau kita tambahkan ke start dengan klik kanan ya. Klik kanan, kemudian pin to start. Maka di bagian start akan timbul ya, akan ada ya, muncul ini. Ini bisa kita atur posisinya di mana terserah. Nah, misalkan di sini, atau kita bisa juga move to top ya, maka akan pindah ke yang paling atas, ini yang paling pertama. Kemudian di bawahnya ada recommended ya. Recommended di sini adalah beberapa file yang baru aja kita buka, kayak recent apps gitu ya. Ini file-file yang sebelumnya kita buka. Ini lebih memudahkan kalau kita mau buka file tersebut ya, buka lagi file tersebut. Kemudian di bagian bawah ada akun ya, ini tampilan akunnya seperti ini, ada change account, kemudian log dan juga sign out. Di bagian samping di sini sebenarnya secara default cuman ada ini ya, power, yaitu sleep, shutdown dan juga restart. Nah, untuk setting dan juga icon file explorer ini bisa ditambahkan dari pengaturan ya, nanti saya kasih lihat. Oke, untuk startnya mungkin itu aja ya yang bisa saya kasih lihat. Kemudian kalau kita klik kanan, icon Windows-nya akan muncul beberapa opsi seperti ini, hampir mirip ya dengan yang sebelumnya. Dan yang bisa kita perhatikan di sini adalah sekarang bentuk menu-menunya tuh udah nggak kasar lagi ya, sampingnya nggak tajam tapi lebih membulat. Kemudian di sampingnya ada search, tampilan search-nya jadi seperti ini. Ya, kemudian di sini ada task view ya, beberapa desktop, kita mau buat beberapa pekerjaan gitu. Kemudian di sini yang baru juga di Windows 11 itu adalah adanya widget yang sebelumnya widget ada di bagian sini ya, di bagian kanan. Sekarang dipindahkan di bagian kiri ya, jadi lebih luas seperti ini. Dan ini bisa kita personalisasikan ya sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian yang selanjutnya ada Microsoft Store. Di sini ikonnya baru, kemudian tampilan dalamnya juga diperbarui ya, jadi lebih rapi. Di sini ada beberapa aplikasi unggulan atau yang disarankan oleh Microsoft ya. Di sini ada Netflix, TikTok, kemudian Minecraft, kemudian Microsoft 365 dan yang lain-lain. Di bagian atas di sini ada akun kita ya. Kemudian di sini yang baru juga icon untuk file explorer ya. Di sini juga tampilannya lebih baru lagi. Bagian atas di sini jadi lebih rapi dan minimalis, lebih enak dilihatnya juga daripada yang sebelumnya. Lihat samping-sampingnya ini ya, sama ya, seirama dengan yang lainnya, yaitu enggak lancip, enggak tajam lagi tapi lebih ngembulat. Nah, icon-iconnya juga di sini sekarang lebih berwarna, jadi nggak cuma kuning gitu ya. Biasanya kan cuma kuning doang. Di sini lebih banyak warnanya.
Nah, kemudian yang baru di Windows 11 adalah adanya pilihan tampilan dari aplikasi itu ya yang kita buka. Mau setengah-setengah gitu ya. Kemudian dibagi 3. Kemudian ada juga yang dibagi 4 ya. Yang dibagi 4 gitu, bisa buka 4 aplikasi secara berbarengan. Oke, itu tampilan atau yang baru di File Explorer. Kemudian kalau kita klik kanan di File Explorer, tampilannya jadi seperti ini ya. Nah, oh iya, ini tuh fontnya baru ya di Windows 11, jadi lebih tebal daripada Windows 10. Oke, selanjutnya di sini ada setting ya. Saya mau ngasih lihat juga bagian setting, dan ini salah satu yang paling saya suka ya perubahannya di Windows 11 daripada Windows 10. Jadi lebih rapi. Kalau Windows 10 kan kotak-kotak aja gitu, nggak jelas, kurang enak dipandangnya. Ini cakep sih. Di bagian atas di sini kalau kita sistem langsung dapat informasi sistemnya dengan tampilan desktop yang sedang kita gunakan ya. Nah, kemudian kita bisa langsung rename langsung ya di sini. Dan ke bawahnya di sini beberapa submenunya seperti ini. Rapi banget. Kemudian Bluetooth dan devices di sini juga sama. Rapi, network and internet. Ya masih seperti ini ya, karena ini belum versi stabilnya, jadi masih agak sedikit nge-lag gitu. Kemudian ini personalization. Nah di personalization sini ada beberapa yang saya suka, terutama di bagian atas langsung kita dikasih pilihan tema-tema yang udah terinstall di Windows 11 ya. Ini tema defaultnya ada 1 2 3 4 5 6 tema ya, secara default udah terinstall di Windows 11. Nah, di sini saya juga mau ngasih lihat di bagian start ya, yang tadi saya omongin. Jadi untuk menambahkan opsi di bagian start, kita tinggal masuk ke bagian folder ya, di personalization, kemudian start dan masuk ke folder. Nah, ini setting dan juga File Explorer saya aktifkan. Kalau kita nonaktifkan ya di bagian start cuman ada bagian untuk power aja ya. Oke, kembali lagi ke personalization, kemudian masuk ke taskbar. Nah, bagi teman-teman mungkin yang nggak suka dengan perubahan start dipindahkan ke tengah, pengen tetap ikonik gitu ya, Windows yaitu di bagian kiri, kita bisa pindahkan ya ke bagian kiri melalui taskbar alignment di sini. Maka tampilan startnya jadi seperti ini. Kalau saya sih lebih milih di tengah aja karena fresh aja, lebih baru ya, lebih segar. Kemudian di sini apps, account. Saya belum buka-buka semuanya ya, jadi baru install banget ini teh Windows 11-nya. Saya mau ngasih lihat aja ya tampilan-tampilannya tuh kayak apa. Nah, seperti ini ya, Windows Update. Dan untuk Windows Update masih sama ya dengan Windows 10. Jadi Windows Update-nya nggak bisa kita matikan secara permanen, jadi harus punya banyak kuota ini mah. Ya seperti ini, paling bisa di pause selama 1 minggu aja nih. Nanti setelah 1 minggu bakal ngecek otomatis lagi apakah ada update atau tidak ya untuk Windows-nya. Kemudian yang terakhir yang mau saya kasih lihat di bagian taskbar di bagian kanannya, ini show hidden icon, jadi tampilannya seperti ini ya, warna putih. Kemudian mikrofon ini ada perubahan jadi lebih kecil ya, minimalis tampilan mikrofonnya. Kemudian ini keyboard dan ini tampilan icon WiFi. Di sini icon WiFi-nya jadi berdiri ke atas ya, karena di Windows 10 itu icon WiFi-nya kan ke samping gitu ya, agak sedikit tidur gitu. Nah, kalau kita klik akan masuk ke quick access atau quick setting ya. Di sini ada untuk akses internet dan juga WiFi. Kemudian di sini slider volumenya baru dan juga slider brightness-nya juga baru. Dan terakhir di sini ada jam dan juga notifikasi. Ini tuh disatukan ya. Kalau ada notifikasi di bagian atas di sini ada bakal muncul. Tapi kebetulan belum ada notifikasi ini. Jadi yang datang, yang timbul cuma kalender aja. Ya, ini tahun, kemudian bulannya dan ini tanggalnya. Kemudian sebelum saya tutup, di bagian desktop juga ada perubahan. Kalau kita klik kanan ya,
Nah, tampilannya jadi seperti ini. Ini agak kepotong, lihat. Coba sekali lagi ya. Oh, di sini tetap ya masih agak error di sini, lihat masih kepotong sebagian. Nah, kalau yang sebelumnya kan di Windows 10 tuh ini nih, show more option. Nah, seperti ini kan tampilannya, pilihan-pilihannya. Nah, kalau yang baru seperti ini. Nah, ini udah bener. Ya, namanya juga masih preview ya, belum stabil. Jadi bagi teman-teman yang pengen nyoba Windows 11 ya lebih dulu dari orang lain, silahkan masuk aja ke setting ya di Windows 10-nya. Kemudian klik bagian Windows Update. Nah, di Windows Update ini silahkan masuk ke Windows Insider Program. Nah, silahkan di situ daftar aja menggunakan akun kita ya, nggak apa-apa. Nanti silahkan pilih yang Dev Channel. Nanti akan dikasih langsung update Windows 11 review. Tapi itu ya konsekuensinya, karena ini masih belum stabil, jadi belum bisa nyobain bener-bener fitur yang ada yang baru di Windows 11. Seperti misalnya fitur Windows 11 bisa menjalankan aplikasi-aplikasi Android. Saya belum menemukan itu di sini, nggak ada ya. Di Microsoft Store juga nggak ada aplikasi-aplikasi Android, atau yang mereka tawarkan itu Amazon ya, Amazon Store, App Store dari Amazon. Di sini belum ada. Oke, saya rasa itu aja dulu yang bisa saya share ya di tampilan baru Windows 11 yang versi preview. Nah, bagi teman-teman sekali lagi kalau pengen install pikirkan matang-matang karena ini belum stabil. Tapi overall untuk saat ini saya belum menemukan crash-crash apapun ya, berjalan normal aja, cuman agak sedikit berat. Oke, terima kasih bagi yang udah nonton sampai selesai. Rizal Fauzi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.